sekarang kita lanjut lagi kepada Mutiara. Jadi selagi Rianti ini masih bingung, marah, nggak tahu mesti ngapain, bukan marah ya, tapi lebih kepada deg-degan, kok kayak nggak enak gitu perasaan, ada apa. Di sisi lainnya Mutiara kebingungan hingga akhirnya berjalan. Mutiara bingung, nyari Pak Aditya kemana lagi ya, bingung nih, kenapa kok kayak nggak tenang gitu ngeliat Pak Aditya marah-marah dan lain sebagainya macamnya. Apa ya yang kira-kira harus Mutiara lakuin? Ini tuh kan perasaan yang aneh sebetulnya. Coba ngapain Mutiara pengen nyari Aditya kalau nggak ada sesuatu, kan ini aneh. Yaitu artinya apa ya, feeling seorang anak kepada ayahnya gitu loh, nggak bisa dibohongin. Singkat cerita apa teman-teman? Singkat cerita, Mutiara nih karena udah hilang arah juga, akhirnya memutuskan untuk pergi ke makam anaknya Widuri buat curhat teman-teman. Karena Mutiara kalau curhat sama Kenzo, kasihan Kenzonya pun juga kecapean. Jadi Mutiara berpikir, curhat aja deh sama kakak gitu. Oh ya udah, Mutiara langsung menuju ke pemakaman kakaknya tersebut atau kakak angkatnya alias anak kandung dari Widuri. Nah, sementara itu di sisi lainnya, Aditya pun juga ngalamin hal yang sama. Hilang arah karena ngerasa dituduh sama Kenzo, ngebuat Aditya ini emosi tapi lebih kepada sedih. Kalau kayak gini caranya gimana dapetin respect lagi dari anak-anak ya? Karena kalau kayak begini terus, yang ada Aditya ini bakal ditinggalkan secara perlahan. Seperti apa yang Aditya bicarakan bersama dengan Rianti di mobil di episode tadi. Itu aja tuh udah 10 menit durasi yang menjelaskan banyak hal lah. Ketika mereka di mobil ngobrol banyak hal tuh, ya gimana membuat kepercayaan anak-anak tuh kembali. Itu kan susah teman-teman. Karena bagaimanapun juga susah, sangat susah. Aurel masih pengen sendiri, Kenzo masih ingin menenangkan diri juga. Apalagi mereka berdua sekarang satu kontrakan. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, setelah Aditya pun juga berpikir, kenapa ya Allah? Pada akhirnya, ya udah Aditya pun juga memutuskan untuk langsung pergi ke makamnya anak Widuri. Tadinya mau ke makam Widuri, cuma karena jauh, akhirnya udah Aditya pun juga langsung melampiaskan semuanya tuh kepada anak kandungnya bersama dengan Widuri. Kenapa? Mungkin karena permasalahan relate ya. Kayak ada masalah dengan Kenzo, ada masalah dengan Aurel. Jadi kayaknya curhat sama anak kandung pertamanya kayaknya lebih relate aja gitu. Lebih sejuk aja di hatinya Aditya. Sehingga pada akhirnya Aditya pun juga langsung datang ke sana, dan ternyata Aditya datang terlebih dahulu ketimbang Mutiara. Di situ Aditya pun juga berdoa langsung di hadapan sang anak teman-teman, dan curhat habis-habisan tentang permasalahannya bersama dengan Kenzo dan juga Aurel. Nah, lalu gak lama kemudian dari kejauhan datanglah wanita cantik yang bernama Mutiara, yang datang secara perlahan, jalan secara perlahan, dan Mutiara pun dibikin kaget. Bayangin, ketika Mutiara sama Aditya gak pernah janjian, bahkan cuman ingin bertemu di makam yang sama aja, ini sebuah chemistry, ikatan batin yang begitu kuat dan juga hebat. Akhirnya Aditya pun juga dihampiri oleh Mutiara dan bilang, loh kok bapak bisa ada di sini? Dan inilah yang pada akhirnya membuat Aditya pun dan Mutiara sama-sama bengong, sama-sama nggak tahu mesti ngapain, karena pada akhirnya merasakan hal yang cukup aneh, cukup kompleks, cukup awkward, karena harus menghadapi kenyataan ternyata mereka berdua ini punya hubungan yang sama dengan Widuri. Akhirnya Mutiara pun juga sama-sama bercerita dengan Aditya, Aditya pun juga bercerita kalau Widuri ini adalah kalau makam ini adalah makam anak kandung saya Mutiara. Mutiara makin bingung, tunggu dulu. Berarti bapak sebenarnya Bu Widuri dong. Akhirnya disitulah semua kejujuran pun juga terbongkar. Dan sayangnya Rianti telat datang dan telat menyaksikan semuanya dalam tanda kutip, hingga pada akhirnya Aditya dan juga Mutiara sama-sama tahu kalau mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak kandung. Nah, makanya kenapa Rianti ruwet banget di episode besok, bahkan sampai nanti weekend tuh gara-gara masalah ini teman-teman. Satu masalah kebongkar, semuanya benar-benar berentetan terbongkar, sehingga akhirnya membuat Rianti pun nggak bisa berkutik lagi, kurang lebih seperti itu.